warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Imron Balikpapan Channel ya teman-teman. Kali ini saya akan mempraktikkan cara menanam kangkung dan bayam. Di sini saya menggunakan bayam merah dan dengan alat sederhana yang cukup terjangkau beserta kokofit. Ini kokofit ya teman-teman. Kokofit itu sabuk kelapa yang dihalusin, yang udah halus. Terus saya juga menggunakan tisu sebagai pengganti kokofit, juga bisa digantikan dengan tisu. Kalau gitu kita mulai. Biasanya saya campur dulu kokofitnya itu dengan sedikit air biar agak sedikit padat, jadi pas ditaruh di saringan itu memudahkan, nggak susah, nggak ini terbang-terbang. Ini saringannya saya beliin di pasar itu 8.200, dapat 12 biji ya teman-teman, dapat satu lusin. Terus ini baskomnya 2000, satu bijinya 2000. Ya udah, kita mulai dari kokofitnya dulu ya. Cara dengan kokofit dulu. Kokofitnya dicampur air biar padat sedikit, jadi saat menaruh di saringan itu mudah untuk menaruh, memudahkan. Itu taruh di saringan. Setelah tercampur dengan air, kita masukkan di saringan ya teman-teman. Ini sebenarnya dasarnya aja, dasar saringannya aja. Gunanya kokofit ini untuk menahan kangkungnya ini agar bisa berkecambah. Jadi setelah berkecambah itu kan baru keluar akar. Setelah akarnya tumbuh, dia akan keluar melalui sela-sela saringan dalam baskom, dimana baskomnya terisi dengan air, tampungan air. Juga nanti akan ada air nutrisi, tapi pada saat semai seperti sekarang kita menggunakan air biasa dulu. Nanti setelah berumur 1 minggu, sayurnya udah berkecambah, udah tumbuh sekitar 1-2 daun. Itu sudah bisa diberikan nutrisi. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, kokofitnya kita ratain di dasar saringannya aja. Seperti itu. Terus ini kita gunakan air biasa dulu untuk sementara. Jadi pada saat persemaian itu kita menggunakan air dulu ya teman-teman, nggak perlu pakai nutrisi dulu. Nanti setelah tumbuh sekitar 1 minggu lah kira-kira itu bisa. Nah, batas airnya ini sampai di dasar saringan, dasar wadah untuk menyemai, dasar. Jadi dasarnya aja yang kena air, nggak perlu sampai di atas. Jadi dia cuma butuh itu dasar, karena sebenarnya itu kangkung atau bayam itu mereka nggak suka kalau batangnya kena air. Jadi yang kena air itu cuman akarnya aja nanti. Nah, ini untuk berkecambahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini batas airnya itu saya sudah lubangin. Ini ada lubang di situ tuh, kelihatan tuh, agar pada saat kita simpan di tempat terbuka, pada saat hujan itu kalau airnya melebihi dari dasar saringan, dia bisa tumpah dengan sendiri tanpa. Jadi kangkungnya itu nggak terendam air. Ya, dari dekat seperti ini ya kira-kira teman-teman. Bisa lihatkan dari dekat ya. Nah, seperti ini.
Jadi dasarnya aja yang kena air. Jadi pada saat nanti pertumbuhan itu yang kena air itu akarnya, batangnya di atas itu nggak kena air. Karena kalau batangnya itu kena air, biasanya dia busuk. Sayurnya itu akan busuk. Nah, kita ganti yang pakai kokofit ya. Ini tadi saya cuma mempraktekkan aja batas airnya. Nah, nih kalau kita gunakan yang udah pakai kokopit, jadi kokopitnya itu akan basah, tapi airnya nggak sampai ke atas. Dia cuma membasahi kokofit itu biar agar selalu lembab. Jadi pertumbuhan kangkung maupun bayam itu nanti dia tumbuhnya ya, karena dia lembab itu kan agak lembab-lembab, jadi berair, jadi dia bisa tumbuh. Nah, setelah nanti akarnya tumbuh, baru akarnya akan ini hidup dengan nutrisi di bawah. Sekarang kita siapin yang menggunakan tisu ya teman-teman. Biasanya sih saya menggunakan tisu ini karena biji bayam itu kan lumayan kecil dan warnanya hitam, sama dengan warna kokofit. Kita agak susah membedakan antara kokofit dan biji bayam, jadi saya menggunakan tisu. Kelebihan dan kekurangannya ada. Kalau kita menggunakan tisu itu biasanya dia tumbuh jamur di atas, yang jamur yang agak hijau-hijau yang kayak gitu tuh. Saya nggak tahu tuh jamur apa tuh namanya, yang agak hijau-hijau gitu. Nah, kalau menggunakan kokofit itu nggak tumbuh seperti itu. Cuman airnya akan kotor karena kokofitnya pada saat kena air hujan atau air kita tambahin air itu biasanya kokofitnya akan ke bawah, jadi airnya kotor dari kokofit. Nah, kira-kira tisunya basah ya dasarnya ya teman-teman. Nah, ini waktunya kita ini dulu ya, kangkung dulu ya. Kita semai kangkungnya. Usahakan ada jarak antara satu dan satu, jadi pada saat disemai itu ada jaraknya. Biji-bijinya itu ada jarak, jadi dia bisa tumbuh, kangkungnya bisa tumbuh dengan bagus. Karena pada saat dia padat banget, dia pertumbuhannya agak susah, jadinya kecil. Jadi sebaiknya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Jadi antara kangkung yang satunya itu ada jaraknya. Nanti saya perlihatkan lebih dekat hasilnya. Nah, terus kita semai bayamnya ya. Ini bayam merah ya teman-teman, kebetulan saya punyanya bayam merah. Bayam hijau itu belum sempat beli, adanya bayam merah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dikasih jarak, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Nah, kira-kira seperti inilah
cara menyemai kangkung dan bayam dengan alat sederhana, dengan bahan yang terjangkau, yang tidak ribet lah menurut saya. Nah, teman-teman di rumah bisa mempraktekkan. Nanti berhasil atau tidaknya silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, seperti ini kangkung kita pakai kokofit. Nah tuh lihat, airnya kotor karena pakai kokofit. Biasanya kokofitnya ke bawah pada saat kena air. Nah, yang satunya itu bayam, tuh kelihatan tuh biji-biji bayamnya hitam-hitam kecil. Nah, ini airnya bersih. Tapi pada saat nantinya dia akan tumbuh jamur yang hijau-hijau itu. Nah, di video berikutnya saya akan memperlihatkan hasil pada saat berkecambah dan pemberian nutrisi.